Pemirsa, artis Iyut Bing Slamet akan menjalani proses rehabilitasi terkait kasus narkoba yang menjeratnya. Berdasarkan hasil asesmen BNN, Iyut akan mengikuti rehabilitasi selama 3 bulan. Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan memberikan rekomendasi rehabilitasi kepada artis Iyut Bing Slamet yang ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba. Keputusan diambil berdasarkan asesmen yang dilakukan tim asesmen terpadu dari BNN. Iyut Bing Slamet meminta maaf kepada keluarga dan rekan sesama artis atas tindakannya mengonsumsi narkoba. Ia menyesal karena kembali terjerumus penyalahgunaan narkoba untuk kedua kalinya. Diketahui Iyut menggunakan narkoba sejak tahun 2004 dan pernah ditangkap pada tahun 2011 silam. Terima kasih dan kepada rekan-rekan semua, entah itu para artis, entah itu para wartawan semua, kayaknya nggak munafik kalau memang pernah mencoba, tapi lebih baik jangan. Karena saya sekarang saat ini benar-benar sangat menyesali, banget menyesali. Dan saya nggak munafik, memang saya memang pengguna, tapi memang saya udah salah jalan. Tapi seperti Bapak bilang juga, kalau memang kita udah kena, ya itu 3 tadi gila, di penjara, dan mati. Tim asesmen menyatakan Iyut Bing Slamet ketergantungan narkoba jenis sabu sehingga perlu menjalani rehabilitasi selama 3 bulan. Namun belum diputuskan apakah Iyut akan menjalani rehabilitasi di RSKO Cibubur atau Balai Rehabilitasi BNN di Lido Bogor. Kita akan tindak lanjuti rekomendasi dari KBNK ini, kita akan tindak lanjuti untuk melangkah lebih lanjut. Terkait dengan ajuan untuk rehabun itu nanti akan kita komunikasikan dan kita koordinasikan dengan tempat atau instansi terkait. Polisi menangkap Iyut Bing Slamet di daerah Johar Baru, Jakarta Pusat pada 3 Desember lalu. Dalam penangkapan, polisi tidak menemukan barang bukti narkoba. Namun dari hasil tes urin, Iyut terbukti positif mengonsumsi narkoba. Kepada polisi, Iyut mengaku membeli sabu seberat 0,7 gram dari seorang penjual pada 1 Desember. Kemudian sabu dikonsumsi hingga Rabu 2 Desember. Polisi menyita barang bukti berupa 1 set alat hisap sabu, 2 korek gas, dan sebuah plastik klip bening bekas narkoba. Saat ditangkap polisi, Iyut Bing Slamet sempat histeris dan berteriak-teriak. Ketika dibawa ke Mapolres Jakarta Selatan, Iyut pun masih syok dan sempat menolak saat diminta keluar dari mobil yang membawanya. Dari Jakarta, Helmi Sajangpati, iNews melaporkan. Pemirsa, pedangdut Via Valen menjadi hadir di persidangan kasus pembakaran mobil di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Jawa Timur, Senin kemarin. Via Valen menjadi saksi pada persidangan dengan terdakwa PJ yang membakar mobil miliknya pada bulan Juni lalu. Penyanyi dangdut Maulida Octavia atau yang dikenal Via Valen menghadiri persidangan kasus pembakaran mobil di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin kemarin. Via hadir bersama adiknya Mela Rosa yang juga bersaksi di pengadilan dengan terdakwa PJ pada sidang secara virtual. Terkait dengan ketidakhadiran pada awal persidangan, Via mengatakan saat itu sudah ada kontrak dengan orang di Jakarta sehingga absen saat dipanggil untuk bersaksi. Via Valen menjelaskan mengetahui pelaku dari rekaman kamera pengintai di samping rumahnya. Sesaat sebelum mobil terbakar, ada orang yang melintas dan sesaat setelah mobil meledak, ada orang yang berlari. Pertanyaannya seputar apa yang terjadi waktu itu, terus soal kepemilikan mobil, terus melihat terdakwa itu gimana kok bisa akhirnya percaya bahwa dia yang bakar kayak gitu. Mobil Via Valen yang diparkir di rumahnya di Desa Kalitengah Selatan, Sidoarjo, Jawa Timur, terbakar pada 30 Juni 2020 lalu sekitar pukul 3.20 pagi. Berdasarkan rekaman CCTV, seorang pria berjalan memasuki gang samping rumah Via Valen. Sebelum mobil dibakar, terdakwa PJ sudah ditangkap membawa botol air mineral berisi bahan bakar. Terdakwa meletakkan kardus yang disiram bensin di bawah mobil kemudian membakarnya. Terdakwa PJ diketahui merupakan penggemar berat Via Valen. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Penemuan jasad pria termutilasi di Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin kemarin terus didalami polisi. Hingga siang tadi, polisi telah memeriksa 7 saksi dan menerima laporan sejumlah warga yang mengaku kehilangan anggota keluarganya.
Pasca penemuan jasad termutilasi di 2 lokasi di kawasan Kayuringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin kemarin, aparat Polres Metro Bekasi Kota dan Polsek Bekasi Selatan terus menyelidiki untuk mengungkap misteri identitas dan penyebab kematian. Polisi terkendala belum ditemukannya potongan kepala dan masih menunggu hasil pemeriksaan sidik jari. Selain itu, polisi memeriksa 7 saksi dan menerima beberapa laporan warga yang mengaku kehilangan anggota keluarga. Kami sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 7 saksi, yaitu 2 dari pemilik daripada bengkel, terus kedua di TKP kedua adalah tukang kebersihan ya. Dan untuk yang lainnya kami juga melakukan pemeriksaan dari keluarga yang merasa kehilangan daripada anggota keluarganya. Polres Metro Bekasi Kota mengimbau agar warga yang menemukan potongan tubuh manusia bisa segera melapor untuk membantu pengembangan kasus mutilasi ini. Ya, informasi terbaru terkait penemuan jasad mutilasi sudah bersama kami Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Wijonarko. Selamat sore Pak Wijonarko. Ya, selamat sore. Pak, seperti apa informasi terbaru dari kasus ini Pak, dan sebenarnya seperti apa kronologisnya? Perlu saya informasikan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 kita mendapatkan informasi bahwa telah ditemukan jasad atau korban mutilasi dengan kondisi kedua kakinya hilang, kemudian lengan kirinya hilang dan bagian kepalanya. Kemudian kita tindak lanjuti dengan mengidentifikasi ya korban. Dan ternyata juga kita mendapatkan potongan tubuh lain, tangan kiri di tempat yang berbeda. Dari identifikasi sementara, kita sudah mendapatkan identifikasi inisial D, namun kita akan cross-check lebih lanjut ke tempat tinggalnya, kemudian juga ke tempat kerjanya. Mudah-mudahan petunjuk ini bisa memberikan bahan ya untuk penyelidikan lebih lanjut. Baik, apakah sudah diketahui Pak identitas korban? Ya, jadi sementara kita akan cross-check ke tempat tinggal, kemudian keluarganya, kemudian rekan kerjanya, sehingga ada keakuratan sesuai dengan inisial yang memang kita dapatkan saat ini. Sudah ada informasi latar belakang dari korban, Pak? Ya, kita belum dalami, ya, namun kita akan mendapatkan informasi ya dari beberapa saksi yang saat ini sudah kita minta keterangan 7 orang, namun kita akan kembangkan terus ya untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi. Sudah ada anggota keluarganya yang melaporkan kehilangan, Pak? Ada beberapa warga masyarakat yang melapor kehilangan keluarganya, namun kita akan konfirmasi ya terkait dengan identitasnya, kemudian juga latar belakangnya, sehingga ada kesamaan dengan korban mutilasi yang kita temukan. Baik, apakah ada saksi di tempat kejadian yang melihat? Jadi memang saat kejadian itu sudah ditemukan kondisi korban mutilasi sudah berada di pinggir kali, sehingga ini juga kita akan dalami ya pada saat kejadiannya seperti apa, dan tentunya juga orang yang pertama menemukan yaitu pemilik bengkel ini sudah kita mintain keterangan, dan tentu juga saksi lain yang menemukan potongan tubuh lain di tempat yang berbeda juga kita sudah mintain keterangan. Baik, Pak Wijonarko, kalau berdasarkan otopsi ataupun investigasi forensik, apakah sudah diketahui jenazah sudah berada berapa lama di sana? Kemudian kondisi jenazah seperti apa? Apakah cukup bisa untuk dikenali dan dicari identitasnya, Pak? Ya, jadi memang kondisi tubuh ya masih kelihatan baru saja ya beberapa jam ya sebelum ditemukan, sehingga kita juga bisa mengecek identitas lain ya dari sidik jari ya, karena dari bagian lengan kanan masih terlihat utuh. Baik, jadi diduga memang korban ini baru dibunuh beberapa jam sebelum ditemukan ya Pak ya? Iya, jadi ngelihat dari kondisinya demikian.
Baik, terima kasih Kombes Pol Wijonarko, Kapolres Bekasi telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, bayi berusia 3 bulan di Lamandau, Kalimantan Tengah jadi korban kekerasan ayah kandungnya. Korban yang mengalami luka lebam di wajah berhasil diselamatkan kepala desa. Bayi malang berusia 3 bulan ini harus menjalani perawatan di ruang flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Korban mengalami luka lebam di bagian wajah setelah mendapat kekerasan fisik yang diduga dilakukan ayah kandungnya saat bertengkar dengan istrinya. Dalam peristiwa yang terjadi beberapa hari lalu, istri kepala desa langsung melarikan korban ke rumah kepala desa setelah mengetahui korban mendapat kekerasan dari pelaku. Rupanya sebelum keributan itu pun beberapa menit sebelum itu sudah terjadi juga keributan. Dengan melihat keadaan bayi, wajahnya sudah lebam, jadi mungkin hati seorang perempuan terpukul melihat keadaan seperti itu, langsung istri saya itu mengambil sikap mengambil alih bayi tersebut dan diamankan ke rumah kami. Setelah menjalani perawatan selama beberapa hari, kini kondisi korban mulai membaik. Sementara ayah korban masih ditahan di Polres Lamandau dan sang istri menjadi saksi. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Di Singkawang, Kalimantan Barat, seorang ibu ditangkap petugas karena menganiaya anak tirinya. Kasus tersebut terungkap setelah warga melapor ke polisi karena menilai kematian korban tidak wajar. Pelaku SS diamankan di Mapolres Singkawang setelah diduga menganiaya anak tirinya yang berusia 7 tahun hingga meninggal dunia. Kasus terungkap setelah warga menyebut ada kejanggalan pada kematian korban. Polisi kemudian mendatangi pelaku yang bersiap memakamkan korban. Polisi yang mendesak dilakukan otopsi akhirnya menemukan fakta adanya luka lebam akibat hantaman benda tumpul di tubuh korban. Motif pelaku karena sesaat mengalami kekesalan atau emosi, sehingga yang bersangkutan dia menyatakan bahwa yang bersangkutan mengakui kehilafannya dan mengakui kesalahannya. Ruang keluarga. Jadi ngakunya istri nangis terus. Aku langsung gendong dia, mau bawa ke rumah sakit. Dia tetangga bilang dia udah pergi dia. Saat ini pelaku masih diperiksa di Mapolres Singkawang sambil menunggu keterangan saksi ahli terkait kondisi kejiwaannya. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya melaksanakan gelar perkara kasus kerumunan Rizik Syihab. Kami kembali usai jeda berikut ini.